Maladais jilat ludahnya sendiri. Wow, kata itu layak kita sematkan untuk ya warga-warga Malaysia yang sempat mengejek-ngejek timnas Indonesia gara-gara banyak pemain timnas Indonesia itu kebanyakan dari Belanda, ya kan, bisa mereka bilang itu Belanda B lah kata dia, ya kan. Begitu juga sempat mengkritisi warga netizen Malaysia itu tentang proses naturalisasi Indonesia yang cukup masif, ya kan. Jadi sekarang kebalikannya, guys. Mereka juga sekarang lagi gencar-gencarnya mengadakan yang namanya naturalisasi. Ya, terbaru mereka baru aja merekrut 2 pemain, yaitu Hector Havel dengan juga Gabriel Palmeiro. Nah, menariknya Hector Havel ini dia itu mantan pemain timnas Belanda, guys. Jadi kalau Indonesia ya wajar ya pemain diasporanya itu atau mungkin pemain keturunannya itu adalah orang-orang Belanda, karena kita punya hubungannya karena sempat dijajah dan juga banyak yang menikah dengan orang Belanda. Jadi ya linear lah gitu, ya kan. Nah, sedangkan Malaysia ini kan dia dijajah sama Inggris nih. Tapi yang kita temukan di sini adalah mereka malah mendapatkan pemain keturunan bukan dari Inggris. Seperti yang kayak digaung-gaungkan sebelumnya striker Burnley, ya kan, ternyata enggak gitu, ya kan. Ternyata yang pemain yang mereka dapat adalah keturunan Belanda juga, guys. Mantan pemain timnas Belanda U16, U19 dan U20, guys. Dan di sini memang bisa kita lihat ya lumayan bagus nih Hector Havel ini. Kita tidak mendiskreditkan pemain diaspora mereka. Karena apa? Karena memang langsung memberikan impact nyata, yaitu dengan mencetak assist dan mencetak gol ya. Kalau nggak salah ya mencetak gol lah. Let's say mencetak gol. Kemarin gol pertama nggak salah dia itu. Kemudian juga pemain kedua adalah Gabriel Palmeiro. Nah, Gabriel Palmeiro ini dia itu berkarir di Liga Spanyol, tapi aku lihat di sini ya berdasarkan transfer market ini Votayer, berarti dia itu kayak Liga 4-nya Malaysia, Liga 4-nya Spanyol ya. Namanya itu Tenerife B. Kalau tadi Hector Havel itu di klub Portimonense, yaitu di klub Liga 2-nya Portugal, guys. Seperti itu. Nah, yang jadi sorotan di sini adalah bukan kedua pemain ini. Kenapa? Karena mereka bakal menambah naturalisasi lagi, guys. Jadi bakal menambah sekitar 7 pemain lagi. Wow, banyak nggak tuh? Banyak kali. Ya kan? Kemarin aja ngejek-ngejek, sekarang ngikut-ngikut. Terakhir kan jilat ludah sendiri jatuhnya kan. Makanya kalau memang apa, nggak usah koar-koar gitu. Takutnya nanti kayak gini, ngikut juga, ya kan. Nah, tapi di sini 7 pemain ini masih dirahasiakan ya. Siapa ke-7 pemain tersebut yang disinyalir itu punya keturunan dengan darah Malaysia. Dan di sini TMJ selaku tuan Tunku Ismail, yaitu dia sempat bilang bahwasanya ada 7 pemain yang bakal kami datangkan dan 7 pemain ini masih kami rahasiakan, dan dia berharap semoga 7 pemain tersebut dapat mendongkrak prestasi timnas Malaysia yang menurut dia sekarang sedang mengalami penurunan. Ya, apalagi negara tetangga yaitu timnas Indonesia lagi melejit-melejitnya dan meninggalkan Malaysia di daftar ranking. Kita tahu sebenarnya Malaysia ini negara yang merepotkan Indonesia dalam beberapa tahun terakhir sebelum dipegang sama Sintayong. Tapi semenjak dipegang sama Sintayong hingga saat ini timnas Indonesia itu selalu di atas Malaysia. Baik itu dari segi ranking, ya kalau ranking pindah-pindah lah. Dari permainan terakhir kali kita ketemu itu mereka habis dibantai 4-1 kalau nggak salah. Itu yang terakhirnya gol Elkan Bagot di Piala AFF. Sejak itu kita belum pernah ketemu lagi dengan Malaysia. Aku pengen banget sebenarnya ketemu dengan Malaysia kok. Tapi jangan ketemunya di AFF. Kenapa? Karena kalau ketemu di AFF aku yakin level permainannya juga akan pasti menurun dan menjurus kasar. Dan pemain kita juga nggak full team. Kalau bisa itu mainnya ketemu di level Asia atau di kualifikasi Piala Dunia. Atau mungkin di FIFA friendly match, ya kan. Jadi betul-betul pemain diaspora kita, begitu juga pemain diaspora mereka ketemu. Nah, di situ baru seru nanti pertandingannya. Nah, apalagi juga Tunku Ismail ini berharap besar bisa lolos ya ke Piala Asia ya. Kita tahu sejak dipegang TMJ yaitu Tunku Mahkota Johor, yaitu Tunku Ismail, pemilik klub daripada JDT,
Jujur mesti kita akui Malaysia mengalami perkembangan yang cukup besar ya. Tidak seperti Malaysia yang kita kenal. Malaysia kali ini betul-betul sudah mulai terstruktur, sudah mulai terorganisir dan betul-betul mirip kayak Pak Erick Thohir meluruskan timnas, guys. Mirip kayak Pak Erick Thohir yang mana mendesain timnas ini betul-betul untuk jangka panjang dan ada jangka pendeknya. Jangka pendeknya ya mungkin seperti ini. Ya, dengan mendatangkan banyak pemain diaspora naturalisasi, dan jangka panjangnya pasti pembibitan pemain muda. Apakah ini ada kaitannya dengan ketemunya Pak Erick dengan Pak Tunku Ismail? Karena kemarin sempat ketemu nih Pak Erick Thohir selaku ketua PSSI dengan Pak Tunku Ismail selaku owner daripada JDT. Mereka sempat ketemu di beberapa momen dan di situ juga dihadiri sama ketua FIFA. Ya kan? Jadi mungkin mereka sharing-sharing juga bagaimana kok bisa Indonesia bisa berkembang pesat. Mungkin Pak Erick Thohir juga nggak pelit ilmu, ya membantu selaku sesama negara jiran, why not kan gitu. Sebenarnya ketua-ketuanya ini kawan gitu ya kan. Yang agak selek-selek berantem ini ya ini grassroots-nya ini ya kan. Atau bisa kita bilang netizen-netizennya aja yang ini yang sering bertekak satu sama lain. Apalagi banyak kali ya kan komentar-komentar ketika Indonesia udah mulai makin baik ini ya kan. Nah, di sini juga akhirnya timnas Malaysia mendapatkan pemain naturalisasi, pemain diaspora, karena sempat juga beberapa pemain itu diisukan bergabung dengan Malaysia, ternyata tidak memiliki darah sama sekali. Bahkan sampai ketua JDT itu konfirmasi ke pemainnya tersebut, siapa ya, James Brown atau Brown apa gitu ya, pemain Belanda itu, untuk klarifikasi bahwasanya dia itu nggak punya darah darah Malaysia, karena berita yang beredar yang masif banget beritanya itu di netizen Malaysia itu dia punya darah Malaysia, jadi orang udah berharap rupanya enggak gitu kan. Bahkan sampai ada akun sosial media yang sampai berbayar, itu akun di sosmednya Malaysia sampai berbayar untuk mendapatkan berita-berita eksklusif tentang pemain diaspora. Ternyata hoax semua beritanya ya kan, kasihan kali lah ya kan. Tapi ya kita berharap juga sih semoga aja Malaysia bisa lolos Piala Asia. Ya kan? Karena memang perjuangannya berat juga, karena mesti menghadapi Nguyen, guys. Jadi mereka ini satu grup sama Nguyen, sama Nepal, sama Laos. Kemarin lawan Nepal oke lah menang, Nguyen juga menang lawan Laos, pembantaian pun malah kan. Nah, yang menarik ini nanti di tanggal 10 Juni ya kan, yang mana nanti langsung mempertemukan Malaysia dengan Vietnam. Nah, di sini titik baliknya, momentumnya. Kalau Malaysia bisa mengalahkan Vietnam, bukan hal yang tidak mungkin mereka yang akan lolos ke Piala Asia. Sebaliknya, jika mereka gagal mengalahkan Vietnam, maka mereka harus mengubur impian mereka untuk bermain di Piala Asia di tahun selanjutnya. Seperti itu, guys. Ya kan? Nah, kira-kira kalian dukung mana? Vietnam atau Malaysia yang lolos Piala Asia? Komen di kolom komentar. Tapi ya kan, nah jadi aku kan bingung juga nih, siapa sebenarnya ketua PSSI daripada sepak bola Malaysia atau FA-nya, Football Association Malaysia, FAM ya. Jadi kalau Indonesia kan jelas Pak Erick Thohir. Nah, kalau di Malaysia ini aku nggak tahu siapa ketua FAM-nya. Mungkin kalian yang tahu bisa komen di kolom komentar. Karena yang aku lihat, setahu aku ya, Bapak ketua JDT ini, Bapak Tunku Ismail ya, dia itu kalau nggak salah bukan ketua FAM. Dia kalau nggak salah dia bergerak berdasarkan status dia sebagai ketua JDT dan juga warga Malaysia yang peduli dengan persepak bolaan Malaysia. Nah, kalaupun memang aku salah, mungkin kalian bisa komen. Kalau misalnya benar, alhamdulillah kan. Tapi kalau bisa kalian tahu, komen di kolom komentar. Karena aku lihat gini, sejak dipegang beliau ini, sepak bola Malaysia itu kan menjurus lebih baik. Nah, kemana FA-nya gitu loh, ya kan? Apakah FA-nya kalah power dengan Pak JDT selaku putra mahkota Johor, ya kan? Kita nggak tahu juga nih. Mungkin kalian yang warga Malaysia bisa komen di kolom komentar, ya kan? Di sini aku mau bilang betul ya, hidup itu kayak roda ya. Kenapa aku bisa bilang hidup itu kayak roda? Kita tahu timnas Malaysia di tahun 2019 sebelum dipegang Sintayong itu asli membombardir Indonesia, guys. Sejak Piala AFF yang kita kalah di final sampai 2019 itu kita prestasinya pasti kalah terus tuh sama Malaysia. Malaysia lebih dominan. Bayangkan hampir 9 tahun kita tuh jadi bulan-bulanan Malaysia, Vietnam, dan Thailand, ya kan? Nah, tapi lambat laun Indonesia udah mulai mengalami progres yang positif. Sebaliknya, timnas Malaysia mengalami kemunduran, ya kan? Mungkin mereka nggak mengalami kemunduran, mereka mungkin masih stuck biasa aja, tapi timnas yang mungkin melesat cepat gitu kan. Nah, karena hal ini
aku bisa bilang ya itu tadi, hidup kayak berputar kayak roda. Mereka kemarin di atas, kita di bawah. Sekarang sebaliknya, kita yang di atas dan mereka di bawah. Nah, pesan aku ya kita tetap humble, tidak koar-koar, karena takutnya kita nggak ada yang tahu masa depan. Rupanya mereka cemerlang makin bagus, kitanya makin buruk. Nanti takutnya Erick Thohir hengkang lah, apa hengkang ya kan. Terakhir kita mengalami kemunduran, pemain diaspora udah nggak mau lagi main sama Indonesia. Karena ada problem apa, kita nggak ada yang tahu. Ya kan, tetap kita dukung aja yang terbaik kepada Indonesia, kepada Malaysia dan negara-negara Asia Tenggaranya. Selagi bawa nama ASEAN, kita dukung, apalagi dalam kancah Asia maupun dunia. Dan di sini juga aku menyoroti sepinya stadion mereka ya. Kita tahu kalau Ultras Malaysia itu solid banget sebenarnya. Kalau Malaysia main, biasanya mereka itu pasti memadati stadion dimanapun. Bahkan ketika main di GBK pun mereka sempat hadir, datang, dan nggak takut ya. Mental mereka juga bagus, salut juga, kita apresiasi. Tapi tak kenapa kemarin waktu lawan Nepal itu bisa dihitung sama hitungan jari ya jumlah penonton yang hadir. Berbanding terbalik dengan pemain timnas, supporter timnas. Ketika main timnas di GBK, supporternya bukan kaleng-kaleng, tiket habis terjual. Nah, ini sangat berbanding terbalik. Kemarin GBK itu sepi, nggak banyak ketika Indonesia main, ya kan. Tapi ketika Malaysia main itu pasti penuh terus ultrasnya. Tapi sekarang udah enggak. Nah, itulah dia, hidup kayak roda, kadang di atas, kadang di bawah. Oke, komen di kolom komentar guys, gimana pendapat kalian tentang Bangladesh yang jilat ludahnya sendiri, yang katanya kemarin sempat ngejek-ngejek timnas karena naturalisasi pemain Belanda, mereka rupanya ikutan juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.